Secara pasti dua nggak bisa. Oke, kita akan memulai. Pertama, opening statement dari kelompok Opening statement. Sejak awal kelahirannya Pancasila telah dipandang sebagai dasar sekaligus falsafah negara oleh I.R. Soekarno. Dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofi Grundlag dan Weltanschauung pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun dalam perkembangannya muncul perbedaan pandangan. Soeharto misalnya lebih sering menyebut Pancasila sebagai asas tunggal, sedangkan Presiden Jokowi secara tegas menyebut Pancasila sebagai ideologi. Perbedaan ini menimbulkan perdebatan apakah Pancasila lebih tepat dipahami sebagai ideologi negara yang dilembagakan secara formal atau hanya sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagian pihak menilai Pancasila adalah ideologi negara karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi dasar hukum politik serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang ini, Pancasila mengikat seluruh rakyat dan wajib dijalankan oleh penyelenggara negara. Sementara itu, ada yang menganggap Pancasila lebih tepat sebagai pandangan hidup, yaitu nilai-nilai luhur yang memandu perilaku masyarakat sehari-hari. Dari perspektif ini, Pancasila lebih dilihat sebagai pedoman moral dan etika, bukan ideologi yang bersifat normatif dan mengikat. Sekian. Kalau begitu kita akan mendengarkan opening statement dari tim pandangan hidup. Sejak kelahiran Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, sekarang Pancasila diperdebatkan apakah seharusnya dipandang sebagai ideologi bangsa atau dipandang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagian golongan menekankan bahwa Pancasila dianggap sebagai ideologi, sedangkan golongan lain melihat Pancasila lebih sebagai pandangan hidup, moral filosofis, serta kultural, dan kelompok kami mempunyai pendapat bahwa Pancasila lebih tepat dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila tidak hanya mengikat secara konstitusional, tetapi juga dalam hidup budaya, moralitas, dan spiritualitas masyarakat. Kita akan lanjut di argumen pertama dari kelompok ideologi. Silakan. Kami berpendapat bahwa Pancasila lebih tepat dipahami sebagai fondasi dan ideologi resmi negara, bukan sekedar pandangan hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Notonegoro, yaitu seorang filsuf Pancasila, di mana dia mengatakan bahwa Pancasila merupakan fondasi filsafat dan ideologi negara yang diupayakan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yang bertindak sebagai perekat persatuan dan kesatuan dan berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Pandangan ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki arti yang lebih luas, bukan sekedar pandangan hidup yang bersifat individual atau kelompok, melainkan sebuah ideologi yang mengikat seluruh warga negara dalam satu sistem nilai yang disepakati bersama. Sebagai ideologi, Pancasila juga tidak hanya berkedudukan secara yuridis atau hukum, sebagai sumber legitimasi politik, hukum, dan moral, tetapi juga berfungsi mengarahkan pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apabila Pancasila tidak diposisikan secara formal sebagai ideologi, maka kekuatannya akan melemah karena hanya dipahami sebagai pandangan hidup yang tidak semua orang merasa wajib menjadikannya pedoman. Oke, kita akan dengarkan ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok. Sebagai pandangan hidup, Pancasila lebih mengutamakan pembentukan karakter manusia Indonesia. Misalnya sebagai berikut. Sila pertama itu mengajarkan pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa yang membentuk spiritualitas bangsa. Sedangkan sila kedua menekankan etika, keadilan, dan kasih dalam relasi sosial. Jika Pancasila dilihat hanya sebagai ideologi politik, maka kemungkinan risiko nilai-nilainya dipakai secara sempit, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, ataupun kepentingan kekuasaan akan semakin besar. Akan tetapi, bila dipahami sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi ruangan yang luas bagi pembangunan moral serta rohani bangsa Indonesia. Oke, itu sanggahan dari kelompok pandangan hidup. Silakan kelompok Pancasila yang mau disanggah kembali. Kan tadi kalian bilang kalau nilai pertama itu yang mengarahkan spiritual tuh kan, nilai kedua moral. Nah, gimana kalian mempertanggungjawabkan nilai keempat misalnya? Itu kan yang soal musyawarah, di mana musyawarah itu kan ke demokrasi. Demokrasi ini kan contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi. Kalau dia hanya sebagai pandangan hidup, kan berarti nggak semuanya kayak bisa diwujudin gitu. Terus tadi kalian bilang kalau misalnya ideologi itu lebih sempit ya tadi. Nah, padahal kalau Pancasila sendiri itu beda dengan ideologi-ideologi lain yang hanya memihak ke satu kelas tertentu. Pancasila kan mengikat semuanya secara seluruh. Dia gak memihak ke kelompok rakyat yang kayak gini atau kelompok rakyat yang kayak gini gitu. Jadi pertanyaannya tadi mengenai Pancasila itu sebenarnya mengikat semuanya, bukan Enggak, itu kan respon di atas statement kamu. oh responnya. Sekarang itu Kalau menurut saya, argumen kalian sekarang argumen kalian. ya, kalau menurut saya Pancasila hidup di masyarakat itu tanpa perlu butuh dilembagakan secara formal. Mengapa demikian? Dikarenakan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Pancasila tetap hidup di dalam masyarakat tanpa mengikuti Pancasila sebagai pandangan ideologi. Dikarenakan masyarakat pernah dimanipulasi rezim politik tertentu, misalnya pada Orde Baru, terkait dengan praktik demokrasi serta keadilan karena adanya penyimpangan seperti pembatasan kebebasan berpendapat, pers, penafsiran Pancasila yang sepihak, dan maraknya KKN, serta pelanggaran hak asasi manusia. Itu argumennya dari tim pandangan hidup. Kalian ada pertanyaan atau sanggahan lagi? Kan kalian bilang kalau misalnya Pancasila itu dari dulu udah diterapkan meskipun nggak diideologikan. Tapi bagaimana kalian menjamin kalau semuanya tuh ya tetap bakal nerapin itu sampai ke generasi-generasi mendatang? Soalnya dulu pun pasti juga ada banyak penyimpangan. Bukan penyimpangan pas Pancasila itu di tahun 1998. Justru di tahun 1998 karena ada penyimpangan itu kan TAP MPR tahun 1998 tuh ngeluarin kebijakan yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi. Justru karena Pancasila sebagai ideologi, kalau ada penyimpangan, dia bisa secara tegas kayak memberikan sanksi atau memberikan batasan kalau Pancasila ini nggak boleh diubah. Kalau sebagai pandangan hidup kan dia nggak bisa digituin. Itu poin penolakannya. Ada respon dari kalian? Untuk menjawab sanggahan tersebut, salah satunya Pancasila pernah diubah sekali tahun 1950. Pancasila sementara yang itu isinya juga udah diubah, tapi penyimpangan tersebut menciptakan kesenjangan sosial yang mengikis kepercayaannya masyarakat dan berujung pada krisis moneter yang parah, yang kemudian memicu proses besar-besaran dan mengakhiri
masa Orde Baru tersebut. Hari ini menunjukkan bahwa praktik dari kebijakan dan tindakan pada masa Orde Baru bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Memang betul Pancasila sering dipakai sebagai alat legitimasi politik, tetapi rakyat tetap memaknai serta menghayati Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Pancasila justru terletak pada internalisasi nilainya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yaitu dalam budaya, gotong royong, solidaritas antar warga, toleransi beragama, pandangan hidup beragama, dan ini tidak bergantung pada status formal negara, baik Pancasila sebagai ideologi maupun dasar hukum, melainkan tumbuh secara alami dan berkembang dalam masyarakat. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang generasi ke depannya. Oke, sekarang argumen kedua dari tim ideologi, silakan disampaikan. Argumen keduanya. Kami juga berpendapat bahwa Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa. Hal ini sejalan dengan pidato Soekarno yang menegaskan bahwa Indonesia bukan untuk satu orang atau satu golongan, tapi buat semua buat semua, yang menunjukkan bahwa sejak awal Pancasila dirancang untuk menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Pancasila hadir bukan untuk mengutamakan satu kepentingan atau golongan tertentu, melainkan merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Sebagai ideologi pemersatu, Pancasila mengikat keragaman itu menjadi satu visi bersama untuk menjaga keutuhan bangsa, sehingga perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan, bukan sumber konflik maupun sumber perpecahan. Justru dengan adanya Pancasila sebagai nilai dasar yang disepakati bersama, Pancasila sebagai ideologi pemersatu diharapkan dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, menjembatani perbedaan dan memastikan bangsa ini tetap berdiri kokoh sebagai satu kesatuan. Yuk, ada respon untuk argumen kedua dari kelompok ideologi. Pancasila kan tadi dibilang sebagai ideologi pemersatu bangsa. Untuk menyatukan keberagaman yang begitu banyaknya di Indonesia ini, apakah kalian mempunyai contoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ideologi ya berarti ya. Buat contohnya itu ada di sila Pancasilanya itu sendiri di sila ketiga dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti mereka menegaskan kalau ada prinsip persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Jadi di sila ketiga ini kita bisa tercermin lewat gotong royong yang masih masyarakat itu lakuin sebagai wujud solidaritas antar warga tanpa membedakan latar belakang. Sekarang kita masuk di argumen kedua dari kalian. Argumen kedua kalian. Kalau menurut kami, Pancasila menyatukan keberagaman secara kultural dan bukan sekedar formal seperti seperti ideologis pemersatu bangsa. Keberagaman Indonesia memang bukan hanya keistimewaan kita, melainkan juga tantangan politik dalam berbagai aspek serta merupakan realitas budaya. Memang benar Pancasila mampu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia dikarenakan nilai-nilainya diterima secara kultural oleh suku-suku, agama, serta golongan. Menurut pendapat kami sebagai Pancasila merupakan pandangan hidup, sila yang menganut hal tersebut adalah persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga, dikarenakan perwujudannya lewat tidak semata-mata diwujudkan lewat aturan formal, namun melalui kesadaran hidup, rukun, dan saling menghargai. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup lebih inklusif serta relevan karena menyentuh hati nurani rakyat
dan bukan sekedar dokumen hukum negara, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk identitas serta karakter bangsa Indonesia. Oke, itu argumen dari kelompok pandangan hidup. Ada tambahan atau pertanyaan? Boleh diulang nggak, Mister? Awal-awalnya ngomong apa? Intinya nih. Intinya Pancasila itu kan diwujudkannya bukan sekedar Oh, melainkan hukum negara. nah tapi kalau misalnya tuh apa ya, kayak dari kesadaran kita sendiri, kan nggak tentu semua orang itu bakal ngelakuin kan, berarti kan nggak ada ya, karena nggak ada kewajiban khusus kan. Karena misal aja kayak misalnya kita eh ini agak beda sih konteksnya. Misalnya kayak kita disuruh jaga lingkungan, itu kan juga atas kesadarannya kita sendiri. Tapi buktinya masih banyak tuh yang buang sampah sembarangan, masih banyak yang kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia cuman atas dasar kesadaran itu, bisa ideologi bagaimana bisa Pancasila itu mengatasi konflik-konflik pemersatunya itu, kayak misalnya konflik agama kayak SARA atau gimana gitu. Kalau untuk yang atas dasar kesadaran diri, di masing-masing suku biasanya terdapat norma yang mengikat. Karena Soekarno sendiri pernah bilang bahwa inti dari Pancasila pada dasarnya itu berasal dari budaya yang sudah mengakar ribuan tahun di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, apa tadi? Pertanyaan kedua? Bagaimana cara mengatasi konflik? Antar norma itu pasti ada. Maka dari itu terbentuknya Pancasila sebagai pandangan hidup dengan mengerangkum kelima sila yang seperti tadi saya bilang mampu menyatukan keberagaman Indonesia, karena nilai-nilainya, nilai inti dari Pancasila ini dapat diterima semua suku di Indonesia. Oke, kita akan masuk di closing statement masing-masing kelompok. Statement kelompok ideologi. Maka dari itu, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai ideologi karena cakupannya tidak hanya sebatas pedoman individu atau kelompok, melainkan mengikat seluruh bangsa Indonesia secara menyeluruh. Tanpa pelembagaan formal, nilai-nilai Pancasila beresiko memudar atau tidak dijalankan secara konsisten, sehingga tidak ada jaminan semua warga menjadikannya sebagai pedoman bangsa bersama. Justru karena itu, Pancasila ditetapkan dalam UUD 1945, TAP MPRR, dan sebagai dokumen negara, menegaskan kedudukan sebagai ideologi pemersatu. Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar pandangan hidup, tetapi ideologi yang menjamin persatuan, keadilan, dan persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai refleksi, pandangan iman Kristen menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran kasih, keadilan, dan persaudaraan yang diajarkan di dalam Alkitab. Kitab Mika 6 ayat 8 menegaskan panggilan kita untuk hidup dengan adil. Matius 22 ayat 37-40 mengingatkan bahwa hukum terutama adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Dan Roma 12 ayat 18 mendorong kita untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dan Galatia 3 ayat 28 menegaskan bahwa semua manusia adalah setara tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini sangat selaras dengan Pancasila yang menekankan keadilan, persatuan, dan perdamaian. Namun dalam kenyataannya, nilai-nilai luhur Pancasila seringkali tidak dijalankan secara konsisten karena masih banyak ketidakadilan, diskriminasi, hingga korupsi yang bertentangan dengan prinsip kasih, keadilan, dan perdamaian. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita dipanggil untuk menghidupi Pancasila sejalan dengan ajaran Kristus, sehingga bangsa Indonesia sungguh menjadi masyarakat yang adil, penuh kasih, dan damai.
Silakan closing statement-nya dari kelompok kalian. Berdasarkan ayat Alkitab Mika 6 ayat 8 menekankan bahwa manusia berlaku secara adil, mencintai kesetiaan serta hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 40 memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi diri sendiri. Mengasihi satu sama lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Serta Roma 12 ayat 18 menasihati untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan menunjukkan bahwa kasih dan keharmonisan antara manusia dan sesama itu penting. Namun pada kenyataannya Pancasila sebagai pandangan hidup ini juga memiliki tantangan yang sampai sekarang masih belum dapat terselesaikan, dikarenakan meskipun kebanyakan anggota masyarakat Indonesia percaya pada persatuan, terkadang perpecahan kecil dapat membuat mereka langsung menyerang satu sama lain. Jadi masih belum dapat diterapkan secara sempurna atau sesuai dengan ekspektasi bahwa Pancasila ini memang benar merupakan pandangan hidup. Oke, sudah selesai. Kasih tepuk tangan buat kalian. Oke, silakan boleh isi ininya refleksinya ya. Iya, lah.